semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Rizka Yeni Amram yang membahas tentang seputar seleksi masuk kampus, dunia perkuliahan, dan seputar perkembangan diri. Nah, kali ini Kak Rizka baru update lagi video terbaru, dan kali ini aku membahas terkait prediksi soal UMM atau ujian masuk mandiri UIN Alauddin Makassar 2023 khusus kamu pejuang mandiri 2023. So, buat teman-teman semuanya, jangan sampai kamu melewati kesempatan di jalur mandiri, karena jalur mandiri termasuk jalur terakhir pendaftaran seleksi masuk kampus. Selebihnya akan ada jalur swasta yang terbuka di universitas tertentu. Nah, teman-teman semuanya, kali ini Kak Rizka membahas subtes tes potensi akademik dan tipe soalnya itu adalah aritmatika. Jadi untuk kamu pejuang mandiri UI6 2023, semoga video ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan gambaran prediksi soalnya. Dan kalau misalnya kamu butuh tipe soal lainnya untuk Kak Rizka bahas, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dulu untuk support channel ini biar kamu yang pertama kali ketemu dengan channel ini. Jangan lupa buat subscribe dan ikuti sosial media aku biar Kak Rizkanya juga tambah semangat terus untuk buat konten-konten yang mengedukasi teman-teman semuanya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Halo semuanya, para pejuang UMM UIN Alauddin Makassar 2023. Kali ini Kak Rizka kembali lagi untuk membahas soal prediksi yang akan keluar di ujian masuk mandiri UIN Alauddin. Nah, karena salah satu materi yang keluar adalah subtes TPA dan TKA, kali ini Kak Rizka akan kasih prediksinya terkait tes potensi akademik terkhusus untuk ujian atau materi aritmatika. Nah, biasanya ini keluar di pengetahuan kuantitatif atau di bagian TPA-nya. Nah, langsung saja kita bahas ya di soal nomor pertama. Nah, nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 5. Jika P min X tambah Y berpangkat 3 dan Q adalah min Y tambah X berpangkat 2. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini kita tandai dulu nilai X-nya dan nilai Q-nya. Nah, ini tinggal kita masukkan konsep substitusi, di mana X-nya kita ganti 3 dan Y-nya kita ganti negatif 5. Berarti, untuk nilai P itu sama dengan min X-nya kan adalah 3 ya. 3 ditambah Y. Y-nya adalah negatif 5. Nah, jangan lupa ada berpangkat 3. Nah, selesaikan dulu dalam kurungnya. Kan menjadi min 3 dikurang 5 berpangkat 3. Sama dengan negatif 8 berpangkat 3. Nah, ingat kalau misalnya pangkatnya ganjil, berarti hasilnya tetap negatif. Nah, selanjutnya adalah Q. Q berapa? Adalah min Y tambah X. Berarti min, kemudian Y-nya adalah berapa? Negatif 5. Ditambah X. X-nya berapa? X-nya adalah 3. Jangan lupa pangkatnya ada 2. Nah, min ketemu min jadinya positif 5 ditambah 3 berpangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2. Otomatis hasilnya positif. Jadi kalau kita perhatikan jawaban yang tepat adalah P kurang dari Q. Nah, sekarang kita bahas ke soal nomor 2. Jika P sama dengan Q tambah 1, Q sama dengan R sama R kurang 2, dan R sama dengan 4. Nah, sama saja dengan konsep sebelumnya. P-nya Q tambah 1, Q-nya R kurang 2, dan R-nya sama dengan 4. Nah, kita cari dulu berapa nilai Q-nya. Q-nya kan adalah R kurang 2 ya, sedangkan R-nya udah diketahui adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sekarang kita dapat nilai Q, sekarang kita cari nilai P. P-nya adalah Q tambah 1. Q-nya berapa? Q-nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang nilai
R. Nilai R-nya adalah 4. Jadi kalau kita perhatikan, konsep yang benar adalah yang mana? Apakah Q-nya lebih dari P atau kurang dari R? Nah, kita perhatikan karena di sini P-nya adalah 3, kemudian R-nya adalah 4, berarti 4 itu adalah 3 dikurang 4 ya. Kemudian nilai Q-nya ada 2, berarti 3 lebih dari 2. Nah, otomatis di sini adalah P, di sini adalah Q, di sini adalah R. Jadi jawaban yang tepat adalah P lebih dari Q kurang dari R. Jawabannya adalah D. Mudah kan soal seperti ini? Lanjut ya ke soal nomor ketiga. Nah, pedagang A berkeliling setiap 3 hari. Pedagang B setiap 8 hari, dan pedagang C setiap 6 hari. Jika pada hari ini ketiga pedagang berkeliling, nah berarti hari ketiga nantinya berapa hari lagi paling cepat mereka akan sama-sama berkeliling. Nah, jadi teman-teman, konsepnya adalah kita harus memahami materi KPK, yaitu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari dulu nilai faktornya satu persatu karena A-nya adalah 3 hari, kemudian B-nya 8 hari, dan C-nya adalah 6 hari. Kalau di hari selanjutnya, kira-kira kalau bersamaan ketiga pedagang itu dia akan sama-sama kelilingnya di berapa hari kemudian. Nah, jadi kita cari kan 3 itu adalah faktornya 3 dikali 1. Nah, kemudian 8 itu faktornya adalah 2, 4, 2, 2. Kemudian 6 itu adalah 2 dan 3. Nah, kalau kita perhatikan kan 3 adalah 3 kali 1. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian 6 adalah 2 kali 3. Jadi kalau misalnya kita mau cari berapa hari paling cepat mereka akan sama-sama berkeliling, yaitu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 24 hari. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4, Tardi mempunyai 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing karungnya adalah sama. Nah, Pardi mengirim 3/8 gula ke toko Kelincing dan 2/5 ke toko Papaho. Jika di toko Pardi masih tersedia 1.728 kg berat badan setiap karung semula. Jadi yang ditanyakan adalah beratnya setiap karung karena di sini ada 48 kilogram. Nah, 48 kilogram kan. Nah, kita mau setiap karung itu dia berapa? Berarti kita mau cari dulu nih. Kita tambah dulu 3/8 ditambah 2/5. 3/8 ditambah 2/5, kita pakai penyebut 40 ya. 40. 40 bagi 8 sama dengan 15. 40 bagi 5 sama dengan 8 tambah 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Menjadi 31/40. Nah, 31/40 ini kita mau kurangi 1 karena di sini 1 dikurang 31/40, nanti sisanya menjadi berapa? 40/40 kurang 31/40, nanti hasilnya 39. Di sini hasilnya 9/40. Nah, 9/40 ini nanti kita akan selesaikan dengan membagi 1.728 kg semula. Nah, karena awalnya adalah jumlah berat keseluruhan di 48 karung itu adalah 1.728. Nah, jadi gini ya konsepnya. Jadi 1.728 kg itu semuanya tersedia dalam 48 karung. Sedangkan yang mau kita cari adalah berapa berat setiap karung semula, berarti awalnya.
Berarti 1728 kita bagi dengan 9/40 sama dengan 1728 dikali 40/9. Karena konsepnya pembagian berarti nanti akan dibalik menjadi 1728 dikali 40/9 nanti akan mendapatkan 7.680 kilogram. Jadi totalnya itu adalah 7.680 kilogram dalam keseluruhan 48 karung. Nah, jadi 7.680 kalau kita bagi menjadi 48, nih, kita bagi 48, nanti hasilnya sama dengan 160 kilogram per karung. Seperti itu jawabannya ya. Nah, semoga kalian paham ya di soal seperti ini, soal aritmatika. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, selanjutnya adalah 80% dari suatu bilangan adalah 72. 15% dari bilangan tersebut berapa? Nah, jadi ini mudah kok ya. Jadi biasanya banyak yang bingung karena biasa salah pemahaman konsep. Tapi di sini kita akan bahas, nih perhatikan. 80% dari suatu bilangan. Jadi bilangan itu adalah X. Bilangan itu adalah X. Jadi di sini 80% ketika dia dikali X sama dengan 72. Nanti kalau kita udah dapat nilai X-nya, kita akan cari 15% dari nilai X itu. Berarti di sini 80% X sama dengan 72. Nah, tinggal kita kali silang ya. Menjadi 80X sama dengan 7.200. Berarti X-nya sama dengan 90, ya kan? Karena kita bisa coret di sini, berarti 90. Nah, sekarang kita cari berapa 15% dari 90. Nah, nanti di sini kita dapat hasilnya 15% dikali 90 sama dengan, nih berapa nih kira-kira? Kita bisa coret menjadi 15/10 dikali 9. Ini tidak cukup ya, bentar. Nih. 15/10 dikali 9. Nah, nanti hasilnya adalah 135/10 sama dengan 13,5. Seperti itu, ya. Jadi jawabannya adalah 13,5. Oke, semoga kalian paham ya prediksi gambaran soal-soal mandiri UIN 2023 untuk TPA Aritmatika. Terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan prediksi UMM UIN Alauddin Makassar khusus TPA Aritmatika. Kalau misalnya kamu mau lanjut terus, bisa tuliskan di kolom komentar ya, biar Kariska bikin lagi videonya untuk bagian tipe-tipe soal lainnya. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video update terbaru terkait prediksi UMM UIN 2023. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!